Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Terjadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Bossy Love. Gedung pencakar langit berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan. Di dalam sebuah kantor bertingkat tinggi, suasana sibuk terasa begitu kental. Alana Madison, wanita 26 tahun, melangkah dengan anggun di sepanjang koridor panjang yang mengarah ke ruang CEO. Tubuhnya yang tinggi semampai dibalut dengan gaun pensil berwarna navy menonjolkan lekuk tubuhnya yang proporsional. Setiap langkahnya mantap. Tumit stiletto hitam mengeluarkan bunyi ritmis yang menggema di lantai marmer mengkilap. Rambut coklat panjangnya tergerai rapi, sedikit bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya. Kulitnya tampak halus dan bercahaya di bawah cahaya lampu kristal yang menerangi lorong. Jemari rampingnya menggenggam tablet berisi jadwal dan laporan penting, sementara di tangan satunya secangkir kopi hitam masih mengepul. Aroma khasnya memenuhi udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi profesional, dagunya terangkat dengan percaya diri, dan matanya yang tajam menatap lurus ke depan. Setiap orang yang berpapasan dengannya hanya bisa melirik sekilas, terkesan dengan aura elegan dan ketegasan yang dipancarkan. Pagi ini Anda ada meeting sampai jam 10, selanjutnya kita bertemu klien di salah satu hotel untuk membahas kerjasama yang baru, dan untuk jam makan siang Anda sudah ada janji dengan Tuan Lux Wilbert untuk membahas perkembangan hotel yang sudah hampir rampung. Alana menjelaskan secara detail jadwal CEO hari ini, lalu ia meletakkan iPad-nya kembali menatap wajah dingin sang CEO yang masih duduk anteng di kursi kebesarannya. Dia adalah Julian Dominic, 30 tahun, pria yang dikenal tegas, dingin, dan perfeksionis sebagai CEO Dominic Corporation. Dia tidak pernah membiarkan emosi mengganggu pekerjaannya. Namun, ada satu pengecualian: sekretaris pribadinya, Alana Madison. Alana telah bekerja dengannya selama 3 tahun. Dia cekatan, cerdas, dan selalu tahu apa yang dibutuhkan Julian, bahkan sebelum dia mengatakannya. Hanya deheman yang keluar dari mulut sang CEO. Alana mengikuti langkah lebar sang CEO dengan tergesa. Rambut yang ia sengaja ikat ekor kuda melayang mengikuti ritme tubuhnya. Tangannya terulur menyentuh tombol lift dan mempersilahkan sang CEO untuk masuk terlebih dahulu. "Silakan Tuan, supir sudah menunggu di labi," ujar Alana, menunduk. Tak ada jawaban dari sang CEO, namun Alana sedikit tergagap ketika mendapati tatapan Julian begitu intens kepadanya. "Apa ada yang salah Tuan dengan penampilan saya?" tanya Alana kikuk. "Kamu berniat menggoda saya?" Hah, seketika bibir Alana menganga bodoh. Atas dasar apa Julian menuduh seperti itu? Memangnya apa yang Alana lakukan? Telanjang di depannya? Enggak kan? "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Alana kikuk. "Lepas ikat rambutmu, lehermu jelek," ketusnya tanpa ekspresi. Lagi-lagi membuat Alana membeok, berdecak kesal. Kalau dengan gerakan kasar ia melepas ikat rambutnya itu, tak tahu saja hal yang dilakukan Alana tanpa sengaja membuat bulu kuduk Julian meremang, dan yang di bawah sana menegang hanya melihat leher jenjang Alana dan beberapa anak rambut yang terurai. Restoran mewah di pusat kota dipenuhi oleh suasana elegan. Lampu kristal bergantung di langit-langit, memancarkan cahaya lembut yang membuat suasana makan siang semakin eksklusif. Di salah satu meja VIP, Julian Dominic duduk berhadapan dengan Lux Wilbert, sahabatnya, sekaligus mitra bisnisnya dalam proyek pembangunan hotel bintang 5 yang hampir selesai. Di samping Julian, Alana Madison duduk dengan anggun. Seperti biasa, dia tampil profesional, gaun pensil berwarna navy, tentu rambut panjangnya ia grey, dan riasan tipis yang memperjelas kecantikannya tanpa berlebihan. "Aku tidak menyangka kau masih menyimpan berlian di kantormu, Julian," ucap Lux. Matanya menatap Alana
dengan penuh minat. Bagaimana bisa aku baru? Menyadarinya sekarang, Julian yang baru saja mengangkat gelas wine-nya berhenti sejenak. Alisnya sedikit berkerut, tapi dia tetap berusaha menjaga ekspresinya datar. Alana bukan untuk diperkenalkan. Dia sekretarisku, jawab Julian dingin, menyesap minumannya. Alana hanya tersenyum sopan. Saya hanya memastikan semua berjalan lancar untuk proyek ini. Tuan Wilbert, Lucas menyeringai. Lucas saja. Dan aku harap kita bisa lebih sering bertemu. Siapa tahu, mungkin kita bisa makan malam berdua suatu saat. Julian meletakkan gelasnya sedikit terlalu keras di meja. Matanya menyipit saat melihat cara Lucas menatap Alana. Alana, tetap tenang, hanya tersenyum tipis. Saya akan mempertimbangkannya, tetapi jadwal saya cukup padat dengan pekerjaan di Damani Corp. Lucas tertawa pelan. Tentu saja, sayang sekali Julian. Begitu posesif dengan orang-orang terbaiknya. Julian bersandar ke kursinya, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya tetap dingin, tapi raut cemberut yang jarang muncul itu kini jelas terlihat. Makan siang berlanjut, namun setiap kali Lucas mencoba mengalihkan perhatian ke Alana, Julian menanggapinya dengan ekspresi yang semakin masam. Dan saat Lucas berusaha terlalu dekat, Julian akhirnya berdeham keras dan berkata, "Kita di sini untuk bisnis, bukan untuk kencan." Lucas. Alana hanya diam, bingung entah kenapa akhir-akhir ini bosnya itu bersikap aneh dan otoriter. Lucas hanya terkekeh untuk pertama kalinya. Dia melihat Julian cemburu. Mobil sedan hitam mengkilap berjalan pelan di tengah padatnya kota metropolitan. Senja di ufuk timur mulai mencuat, pertanda malam akan segera tiba. Jalanan semakin padat. Alana dengan serius menggenggam setir kemudi fokus pada jalanan di depan. Sementara di kursi penumpang, sosok pria tampan itu tengah duduk bersandar menyilangkan kakinya dengan santai. Lagi-lagi tatapan matanya tak lepas dari sosok yang ada di depannya. Julian meminta supir untuk pulang dan membiarkan Alana yang mengantarnya pulang. Suka dia. Lain kali jangan memakai pakaian anak TK seperti itu. Suara bariton itu memecah keheningan. Alana spontan terkejut dan mematung berusaha menelah ucapan bosnya itu. Sejak kapan bosnya ini begitu peduli dengan penampilannya? Apa kau bisu Alana? Suaranya naik 1 oktav. Baik Tuan Julian, jawabnya sambil melirik dari kaca tengah itu. Mobil sedan yang dikendari Alana memasuki pelataran mansion yang begitu mewah dan elegan. Pintu gerbang yang menjulang tinggi menutup sempurna dikala mobil itu masuk dan melewati taman yang begitu luas. Alana keluar dari mobil dan berjalan memutar untuk membukakan pintu penumpang. Sosok pria dingin itu muncul. Alana hendak menutup pintu, namun dressnya tersangkut di handle pintu hingga membuat tubuhnya libung kehilangan keseimbangan. Grab! Julian yang refleks bergerak cepat menangkap tubuhnya sebelum jatuh ke tanah. Namun, keduanya justru kehilangan keseimbangan bersama-sama. Dalam hitungan detik, Alana mendarat di dada Julian, sementara tangan pria itu melingkar erat di pinggangnya. Dan saat itu juga, bibir mereka bertemu. Waktu terasa berhenti, mata Alana membesar dalam keterkejutan. Sementara Julian membeku di bawahnya. Napas mereka saling beradu, jantung berdetak tak karuan. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya Alana buru-buru menarik diri. Wajahnya memanas, sementara Julian masih menatapnya, mata gelapnya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan. Maaf, Alana tergagap, buru-buru duduk dan berusaha melepaskan bajunya yang masih tersangkut. Julian masih diam. Ekspresinya sulit ditebak, tapi sudut bibirnya perlahan terangkat, senyum yang nyaris tidak terlihat. Manis, Alana mendelik. Pipinya semakin merah. Tuan, tapi Julian hanya tertawa kecil, sementara di dalam hatinya, dia tahu insiden kecil ini mungkin justru jadi momen terbaik dalam harinya. Pagi hari, langkah kaki Alana terburu-buru melewati lorong kantor yang sudah mulai sibuk.
Hari ini benar-benar di luar kebiasaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia terlambat. Biasanya, dia sudah duduk rapi di meja sebelum Julian Dominic tiba. Tapi pagi ini, alarmnya gagal berbunyi, taksi sulit didapat, dan kemacetan kota semakin memperburuk situasi. Saat tiba di depan ruangan CEO, dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Bersiaplah untuk dimarahi, Alana. Dengan hati-hati, dia mengetuk pintu dan masuk. Julian sudah duduk di belakang mejanya. Tangan memegang tablet. Ekspresi tajam seperti biasa, tapi bukannya menegur soal keterlambatannya. Mata pria itu justru turun, mengamati penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alana mengernyit. Ada yang salah. Maaf Tuan, saya terlambat, ujarnya sambil menormalkan detak jantungnya. Tak ada suara hingga membuat Alana mendongak mencoba menatap sang CEO. Rok anak TK mana lagi yang kamu pakai? Mata Julian masih fokus pada roknya, rok span pendek yang mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya, dipadukan dengan blouse panjang yang menutupi sebagian pahanya. Sebenarnya masih terlihat profesional. Tapi entah kenapa Julian terlihat tidak senang. Selain lalat, kau juga sudah pikun rupanya Alana. Bukankah aku mengingat kamu kemarin untuk tidak mengenakan pakaian seperti ini? Atau kau memang sengaja menggodaku? Perlahan CEO itu berjalan mendekat ke arah Alana hingga membuat Alana melangkah mundur. Detak jantung keduanya saling berpacu berlomba-lomba. Maaf Tuan, izinkan saya berbicara dan bertanya. Dress ataupun rok span ini adalah pakaian saya sejak masuk ke kantor ini 3 tahun lalu. Dan selama itu Tuan Julian bahkan tidak peduli dengan itu. Kenapa sekarang Anda seakan mengatur penampilan saya? Melihat keberanian Alana membuat darahnya mendidih. Dengan nafas yang memburu Julian semakin mendekat, mengikis jarak antar keduanya hingga tubuh ramping, Alana terbentur tembok. Maaf Tuan, izinkan saya berbicara dan bertanya. Dress ataupun rok span ini adalah pakaian saya sejak masuk ke kantor ini 3 tahun lalu, dan selama itu Tuan Julian bahkan tidak peduli dengan itu. Kenapa sekarang Anda seakan mengatur penampilan saya? Melihat keberanian Alana membuat darahnya mendidih. Dengan nafas yang memburu Julian semakin mendekat, mengikis jarak antar keduanya hingga tubuh ramping, Alana terbentur tembok. Berani membantah. Julian mengangkat sebelah alisnya. Tangan kekarnya terulur membelai pipi Alana membuat Alana spontan memejamkan matanya. Alana dibuat tak berkutik, ingin teriak dan memakai, namun tubuh dan lidahnya keluar. Justru ia menikmatinya. Cup. Julian mencuri kecupan di bibir ranum Alana, membuat Alana spontan mendelik dan menampar sang CEO. Plat, jangan kurang ajar Tuan Julian. Anda baru saja melecehkan saya. Dengan emosi meledak dadanya naik turun tak beraturan. Matanya memerah dan berkaca-kaca menatap wajah Julian. Sebelum ia pergi meninggalkannya, Julian Dominic berjalan melewati koridor kantornya dengan langkah panjang. Tapi tidak seperti biasanya, pikirannya tidak fokus. Tangannya secara refleks menyentuh bibirnya, bibir yang baru saja mencium ala nama desen tanpa rencana, tanpa perhitungan, tanpa kendali. Sial, sejak kapan dia menjadi pria yang bertindak gegabah? Sejak Alana masuk ke dalam hidupnya, wajahnya masih terbayang ekspresi terkejut Alana. Matanya yang membesar, dan bagaimana tubuhnya membeku sesaat sebelum menarik diri. Tapi bukan itu yang membuat dadanya terasa sesak, bukan keterkejutan Alana melainkan ketakutan dalam tatapannya. Ketakutan bahwa dia baru saja melangkah ke sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Julian mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Sial, aku bahkan tidak menyesal. Yang membuatnya semakin gila adalah Lux Wilbert. Pria itu terang-terangan menaruh minat pada Alana. Berbicara dengan terlalu banyak pujian. Menatapnya lebih lama dari seharusnya. Dan Julian, dia duduk di sana, membara dalam diam. Dia tahu sejak lama ada sesuatu dalam dirinya yang hanya muncul ketika bersama Alana.
Sesuatu yang membuatnya ingin memiliki wanita itu bukan hanya sebagai sekretaris, tapi lebih dari itu, Julien menghela napas panjang. Dia bukan pria yang suka berbasa-basi. Kalau ada yang diinginkannya, dia akan mendapatkannya. Tapi kali ini, perasaannya jauh lebih rumit. Saat dia tiba di depan ruangannya, dia melihat Alana di meja kerjanya, sibuk membaca laporan. Wajahnya terlihat seperti biasa profesional dan tenang seolah tidak ada yang terjadi. Julien mengerutkan kening. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia berjalan mendekat, suaranya rendah dan dalam saat berbicara. Masuk ke ruanganku, sekarang. Alana menatapnya sesaat sebelum menurut. Begitu pintu tertutup, Julien bersandar ke meja, menatapnya dengan intens. Ada yang ingin Anda bicarakan? Tuan Dominic, tanya Alana, berusaha terdengar normal. Julien mendekat. Tentang ciuman tadi. Alana mengalihkan pandangan. Saya pikir lebih baik kita lupakan saja. Julien menggeleng, rahangnya mengeras. Aku tidak bisa. Alana menatapnya, bingung. Julien mencondongkan tubuhnya, matanya tajam menatap lurus ke dalam mata Alana. Dan satu hal lagi, aku tidak suka bagaimana Lucas menatapmu. Alana membeku. Apa maksud Anda? Julien menghela napas, lalu mengangkat dagu Alana. Dengan jarinya, memaksanya menatapnya. Aku cemburu, Alana. Alana terdiam. Julien melanjutkan. Suaranya lebih lembut kali ini. Dan aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa aku tidak menginginkanmu. Alana menatap Julien dengan mata membesar, seakan-akan baru saja salah dengar. Apa? Suaranya hampir berbisik, tapi Julien tetap berdiri di depannya, sorot matanya dalam dan serius, tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang bercanda. Aku cemburu, Alana. Jantungnya berdegup lebih kencang. Dia ingin percaya bahwa ini hanyalah bagian dari sifat posesif Julien sebagai bos, tapi tatapan itu, nada suaranya, semuanya terlalu nyata. Alana menelan ludah, mencoba menguasai diri. Tuan Dominic, Anda pasti bercanda. Julien menggeleng perlahan. Aku tidak pernah bercanda soal hal seperti ini. Alana berusaha mengalihkan pandangan, mencari sesuatu untuk dikatakan, sesuatu yang bisa mengembalikan dinamika profesional mereka seperti semula, tapi otaknya terlalu kacau. Dia baru saja mendengar Julien Dominic mengaku cemburu. Aku tahu ini mengejutkanmu. Julien berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. Tapi aku juga sudah cukup muak menyembunyikannya. Alana mengerjap. Hatinya berperang antara mempertahankan batas atau mengakui bahwa kata-kata pria ini membuatnya goyah. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Suaranya pelan. Kenapa baru mengatakannya sekarang? Julien menatapnya tanpa ragu. Karena aku sudah cukup melihat pria lain mencoba mendekatimu. Alana menggigit bibirnya, berusaha memahami situasi ini. Julien Dominic cemburu. Julien Dominic menginginkannya. Dan yang lebih mengejutkan dari segalanya adalah Alana tidak yakin apakah dia bisa menyangkal bahwa dia merasakan hal yang sama. Jangan menolakku. Jadilah kekasihku, calon istriku Alana Madison. Hendak Alana membuka suara, namun bibirnya sudah lebih dulu dicium oleh Julien. Hei Mempe, Alana mencoba berontak dan mendorong kasar. Dada bidang Julien, ini terlalu tiba-tiba untuknya. Balas aku Alana, aku tahu kamu juga menyukaiku kan? Balas, Alana. Entah dorongan apa yang membuat Alana menurut dan membalas ciuman itu. Alana menutup matanya menikmati kegiatan yang dipimpin oleh CEO kekasihnya. Keduanya saling bertukar selava dengan intens. Sejak hari itu, hubungan Alana dan Julien berubah total. Tidak ada lagi batasan kaku antara bos dan sekretaris. Tidak ada lagi tatapan penuh rahasia yang dipendam dalam diam. Kini, keduanya resmi bersama, dan dunia seakan memberi mereka ruang untuk menikmati cinta yang akhirnya terungkap. Liburan ke pantai adalah ide Julien, sebuah cara untuk melepaskan
diri dari rutinitas kantor dan menghabiskan waktu hanya berdua. Alana awalnya terkejut dengan ajakan itu, mengira Julien, CEO perfeksionis, tidak akan tertarik dengan suasana santai dan angin laut, tapi melihat pria itu sekarang mengenakan kemeja linen putih yang digulung di lengan dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Alana harus mengakui liburan ini adalah ide terbaik. Mereka berjalan di sepanjang pantai, pasir hangat menyentuh kaki telanjang mereka. Alana mengenakan dress putih tipis yang melambai tertiup angin, sementara Julien menggenggam tangannya erat, seolah tidak ingin melepasnya. Tidak menyangka kau bisa menikmati hal seperti ini, goda Alana sambil melirik ke arahnya. Julien terkekeh, lalu menoleh dengan ekspresi santai yang jarang ia tunjukkan. Aku juga tidak menyangka, tapi mungkin karena aku datang dengan orang yang tepat. Alana tersipu, tapi sebelum sempat membalas, Julien menariknya lebih dekat dan mencuri ciuman cepat di bibirnya. Hai, kita di tempat umum, protesnya, pipinya merona. Julien hanya tersenyum jahil. Biar semua orang tahu kalau kau milikku. Alana memutar mata, tapi tidak bisa menyembunyikan senyum kecil yang muncul di bibirnya. Saat matahari mulai terbenam, mereka duduk di atas pasir, menikmati warna jingga yang perlahan menyelimuti langit. Julien melingkarkan lengannya di bahu Alana, sementara kepala wanita itu bersandar di dadanya. Terima kasih, bisik Julien tiba-tiba. Alana menoleh, menatapnya penuh tanya. Untuk apa? Julien menghela napas, menatap laut dengan ekspresi yang lebih lembut dari biasanya. Untuk bertahan denganku, untuk tidak lari meskipun aku keras kepala. Untuk mencintaiku. Alana tersenyum, jari-jarinya menggenggam tangan Julien dengan erat. Aku tidak pernah berpikir untuk pergi, Julien. Julien menatapnya dalam, sebelum menariknya ke dalam ciuman yang lebih dalam, lebih lembut, lebih penuh makna. Angin laut berhembus pelan, ombak berkejaran di kejauhan. Dan di bawah langit senja, dua hati yang dulu bertarung dalam kebingungan kini menemukan rumah satu sama lain.